Liger mungkin telah jadi hewan hibrida terpopuler dalam wujud kucing raksasa. Tapi hewan ini nggak bisa dijumpai di alam liar, karena sebagian orang sengaja menyilangkannya. Singa dan harimau bahkan nggak hidup di kawasan yang sama. Liger merupakan hasil persilangan antara singa jantan dan harimau betina. Tubuhnya bisa berubah jadi raksasa cuma dalam waktu yang relatif singkat. Makanya, hewan hibrida ini dinobatkan sebagai kucing terbesar di dunia. Liger terbesar yang pernah tercatat bernama Hercules. Tubuhnya seberat 418 kg dan panjangnya 3,3 meter. Kamu pernah ngebayangin main-main bareng meong si jumbo ini nggak? Bahkan tubuh liger jauh lebih besar dari orang tuanya. Dalam banyak hal, hewan ini bertingkah dan terlihat lebih mirip singa daripada harimau. Meski begitu, ada sedikit sifat harimaunya juga kok. Mereka punya garis hitam di bagian punggung dan lihai berenang. Tigon, sebetulnya sih tigon dan liger berasal dari hewan yang sama. Keduanya dihasilkan dari persilangan harimau dan singa. Tapi tigon berasal dari persilangan harimau jantan dan singa betina. Biasanya tubuh tigon lebih kecil dari kedua orang tuanya dan jauh lebih kecil dari saudara jumbonya tadi. Mereka bisa dibilang bersaudara kan? Nah, dalam banyak kasus, tigon mewarisi penampilan menawan dari bapak harimau, tapi juga punya sifat mantul dari ibunya. Contohnya, yaitu suka bersosialisasi dan mampu mengaum. Salah satu hewan hibrida terlangka di dunia bernama wolfin. Mereka berasal dari persilangan lumba-lumba dan false killer whale. Tapi perlu diingat ya, false killer whale ini termasuk dalam keluarga lumba-lumba. Dan mereka nggak berkerabat dengan paus pembunuh. Wolfin adalah campuran 1:1 dari kedua orang tuanya. Kulit abu-abu gelapnya dihasilkan dari campuran warna hitam dari false killer whale dan abu-abu dari lumba-lumba. Jumlah gigi lumba-lumba berkisar antara 80-100, sedangkan false killer whale cuma 44, tapi anakan hibridanya punya 66 gigi. Kalau alga dan siput disilangkan, anaknya bakal kayak apa ya? Nggak perlu dibayangin. Kamu tinggal ngelihat siput laut hijau agar tahu hasilnya. Habitatnya ada di rawa-rawa asin Kanada dan New England. Hewan hibrida ini mungkin kelihatan paling aneh di antara hewan lain di video ini ya, karena wujudnya setengah tumbuhan dan setengah hewan. Rupanya ada siput yang diam-diam nyuri gen alga supaya kelihatan mirip seperti tumbuhan air tersebut. Makanya siput ini bisa memproduksi pigmen tumbuhan bernama klorofil. Artinya, siput unik ini bisa berfotosintesis untuk mengubah cahaya matahari menjadi energi. Organisme ini menggunakan molekulnya sendiri yang mengandung energi tanpa harus makan apapun. Saat ditemukan pertama kali oleh para saintis, siput laut hijau menjadi hewan multiseluler pertama yang mampu memproduksi klorofil. Kalau kita menyilangkan macan tutul dan singa betina, hasilnya bakal jadi hewan apa ya? Nah, kita akan mendapat hewan hibrida gagah bernama leopon. Bukan kelepon ya guys. Ukuran tubuhnya hampir sebesar singa, tapi kakinya lebih pendek, mirip seperti bapak macan tutulnya. Leopon juga mewarisi sifatnya yang suka manjat pohon dan berenang. Kita juga bisa menyilangkan singa jantan dan macan tutul betina untuk menghasilkan leopard. Panjang tubuh singa jantan biasanya mencapai 3 meter dan beratnya sekitar 230 kg. Sedangkan macan tutul betina biasanya jauh lebih kecil. Tubuhnya cuma sepanjang 1,5 meter dan beratnya sekitar 36 kg. Perbedaan ukuran tubuh keduanya sangat mencolok. Jadi, persilangan ini sangat jarang terjadi. Menurutmu gimana nih kalau kita juga menyilangkan kerbau dengan sapi? Keduanya memang kelihatan cocok banget ya. Tapi persilangannya bisa melahirkan hewan hibrida unik bernama buffalo. Hewan hibrida seringnya nggak direproduksi secara alami, tapi ternyata buffalo bisa loh. Saat beruang grizzly dan beruang kutub disilangkan, anaknya dinamakan dengan beruang growler. Bisa juga disebut beruang paisley atau grizzler. Pokoknya mana aja juga boleh lah. Hewan ini bisa dijumpai di alam liar, tapi kedua jenis beruang ini saling bermusuhan. Jadi nggak bisa hidup di habitat yang sama. Meskipun sangat jarang terjadi, kedua beruang ini bisa saling suka dan menghasilkan beruang growler hibrida imut berbulu coklat karamel. Seringnya, tubuh growler lebih kecil daripada beruang kutub. Tinggi bahunya sekitar 1,5 meter dan beratnya kurang lebih 455 kg. Tapi hewan ini bisa beradaptasi di iklim yang lebih hangat berkat gen yang diperoleh dari grizzly.
Lanjut ke hewan hibrida tangguh bernama Jaglion. Dan sesuai dengan namanya, ia dihasilkan dari persilangan jaguar dan singa. Kucing besar imut ini masih belum banyak diketahui karena jumlahnya nggak seberapa. Tapi ada juga persilangan alami antara jaguar hitam dan singa betina yang akhirnya melahirkan 2 anak Jaglion. Salah satunya berbulu abu-abu gelap dengan bintik hitam karena pengaruh gen melanin dominan pada jaguar hitam. Sedangkan Jaglion yang satunya mirip seperti singa dengan bintik berpola roset mirip jaguar. Oh iya, ada juga liguarnya loh. Hewan hibrida ini dihasilkan dari persilangan jaguar betina dan singa jantan. Wah, keluarganya beraneka ragam banget kan? Kamu pernah tahu kucing sabana kayak gini nggak? Kucing ini termasuk hibrida eksotis yang dilahirkan dari persilangan kucing domestik dan hibrida serval Afrika liar. Ukurannya hampir sebesar kucing domestik. Tapi kucing ini kelihatan sangat eksotis karena tubuhnya tinggi dan ramping. Bulunya juga berbintik-bintik. Kucing sabana dikenal sangat setia, cerdas, dan penuh kasih. Hewan yang satu ini dihasilkan dari persilangan tak biasa. Kita bisa menyebutnya sebagai zebroid. Sebetulnya, nama ini digunakan untuk merepresentasikan hibrida zebra dan semua spesies kuda. Tapi saat zebra dan kuda disilangkan, anak-anaknya disebut zorse. Hibrida zebra seringnya kelihatan seperti hewan lain yang jadi pasangan zebra, tapi mereka punya bulu bergaris-garis seperti zebra. Bahkan kebanyakan diantaranya cuma punya sebagian bulu bergaris. Pola bergaris ini sering terlihat di bagian tubuh atau kaki yang nggak berwarna putih. Hewan hibrida imut ini juga dihasilkan dari persilangan zebra dan namanya adalah Zonke. Kamu juga bisa menyebutnya dengan Zedong, Zebras, atau Zenke. Kebanyakan dari mereka berwarna coklat muda, abu-abu, atau coklat. Zonke gampang dibedain karena punya garis-garis unik paling gelap di bagian kaki dan perutnya, dan nggak seperti liger. Zonke biasanya mampu hidup di alam liar. Bahkan mereka bisa hidup sepenuhnya di sabana dan hutan terbuka di Afrika. Menurutmu Gib itu apa sih? Hasil persilangan antara kambing dan domba ini menjadi salah satu hewan hibrida paling imut dan pelukable di video ini. Gib sangat jarang dijumpai. Sebagian ahli juga meyakini hewan ini bukan hibrida yang sebenarnya, tapi cuma domba yang memiliki kelainan genetik. Padahal jumlah kromosom domba dan kambing jelas berlainan. Makanya campuran lintas spesies seperti ini hampir nggak mungkin terjadi. Kalau unta dan lama disilangkan, maka akan lahir hibrida imut bernama Kama. Mirip dengan buffalo, Kama juga punya sifat unggul dari kedua orang tuanya. Hewan hibrida ini pertama kali lahir pada tahun 1998. Kama nggak punya punuk seperti unta, dan tubuhnya tertutup oleh bulu lembut mirip lama. Mereka bisa minum banyak air dalam satu waktu sekaligus, agar mampu bertahan hidup dalam kondisi kering dalam waktu yang cukup lama. Hibrida yang satu ini bernama Coy Wolf dan tampilannya nggak begitu khas karena coyote dan serigala juga kelihatan sangat mirip. Tapi kedua spesies ini mulai terlihat beragam sejak 200.000 tahun yang lalu. Di zaman now, keduanya masih bisa disilangkan untuk melahirkan anak Coy Wolf. Penduduk Kanada Timur dan Amerika Serikat pasti familiar dengan hewan cerdas dan adaptif yang hidup di hutan, taman, dan kota ini. Hibridanya telah muncul sejak sekitar 1 abad yang lalu. Coy Wolf mewarisi karakteristik dari kedua orang tuanya, dan setelah dewasa, ukuran tubuhnya berada di tengah-tengah ukuran tubuh orang tuanya. Tapi bobotnya 25 kg lebih berat dari coyote. Rahangnya lebih besar, kakinya lebih panjang, telinganya lebih kecil, dan ekornya lebih berbulu. Lihat nih, ada narluga, hewan super langka yang dilahirkan dari narwal dan paus beluga. Meski kelihatan aneh, narluga nggak hidup sendiri, dan kebanyakan diantaranya mendiami Atlantik Utara. Para saintis telah menduga keberadaannya selama puluhan tahun. Pada tahun 1990, mereka nemu tengkorak paus yang kelihatan sangat aneh. Tengkorak itu terdapat di area berburu orang Inuit di Greenland. Orang-orang dari daerah situ mengatakan ada hewan lain mirip paus beluga atau narwal, tapi nggak serupa. Hewan ini konon berkulit abu-abu, punya ekor seperti narwal, dan siripnya mirip beluga. Paus narwal dan beluga berukuran sama, dan keduanya termasuk dalam famili Monodontidae. Jadi nggak heran kalau mereka bisa melakukan kawin silang di alam liar.